Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selalu TV? Sudah rasanya saya tidak kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karibosi. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas seputar protokol kesehatan yang belum berlaku di Kota Makassar untuk pasar-pasar tradisional atau pusat perbelanjaan bersama dengan Bapak Saharudin Ridwan selaku di Rops PD Pasar Makassar Raya, juga ada Bapak Kasatpol PP Makassar, ada Bapak Iman Hud, dan juga ada Bapak Herman selaku praktisi hukum Universitas Negeri Makassar. Baik, kita sekarang sudah terhubung dengan Bapak Saharudin Ridwan selaku di Rops PD Pasar, dan juga tadi ada Bapak Herman selaku praktisi pertama saya ke Bapak Saharudin Ridwan selaku di Rops PD Pasar. Ini Pak, kalau kita lihat pandemi COVID-19 sekarang masih sangat tinggi di lawan besar. Bagaimana untuk protokol kesehatan yang berlaku di setiap pasar-pasar yang memang Bapak jumpai hari-hari ini? Silakan Pak. Terima kasih. Kalau PD Pasar sendiri sebetulnya tetap kita mengacu kepada Perwali 31 tahun 2020, bahwa di dalam pasar itu ada hal-hal yang harus kita lakukan sehubungan dengan protokol kesehatan. Yang pertama adalah CTPS, cuci tangan pakai sabun. Jadi sebelum masuk ke dalam pasar, pedagang dan pembeli wajib untuk melakukan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang kedua adalah wajib menggunakan masker, baik pembeli dan pedagang. Yang ketiga adalah di pasar juga itu kita selalu mengimbau untuk melakukan physical distancing. Kemudian terutama juga bagi pedagang sebetulnya di pasar-pasar kita sudah setiap hari mengimbau untuk melakukan physical distancing. Nah, saat ini kita dibantu oleh Sipur, TNI dari Sipur. Untuk 10 pasar itu ada 10 sampai 15 personil itu membantu kita dalam melakukan sosialisasi keliling ke pedagang-pedagang. Bahkan di beberapa pasar itu memang yang tidak menggunakan masker itu dilarang untuk masuk ke dalam pasar. Jadi intinya kalau kami di PD Pasar tetap mengikuti apa yang ada di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020. Memang yang paling sering kita imbau di pedagang dan pembeli itu adalah persoalan physical distancing. Karena ini memang terus terang terutama di pasar-pasar darurat, ya, pasar darurat ini, pasar Cidu, pasar-pasar yang selalu dilewati oleh masyarakat dan warga ini memang yang agak sulit, sehingga kami butuh juga bantuan daripada pemerintah kelurahan, kecamatan untuk melakukan imbauan kepada masyarakat yang ada di sana. Kemudian setiap Sabtu Minggu ini ada penyemprotan yang dilakukan kerjasama dengan pihak kecamatan. Bahkan hari ini ada pasar lagi yang disemprot, itu di Pasar Pak Bambang Timur, itu juga dilakukan penyemprotan. Kemudian untuk minggu ini, Sabtu dan Minggu ini kita juga mengupayakan untuk koordinasi dengan pihak kecamatan agar dilakukan juga penyemprotan di pasar-pasar darurat, di mana pasar darurat ini ada yang dikerjasamakan dengan pihak LPM, pihak RT dan RW. Ini juga yang kita akan koordinasikan dengan pihak kecamatan. Kami juga sebetulnya mengimbau kepada masyarakat ya yang mau belanja ke pasar-pasar tradisional di Kota Makassar untuk senantiasa menggunakan masker sebelum keluar rumah. Jadi sehingga kerjasama ini, jadi pedagang kami imbau untuk pakai masker, masyarakat juga tetap harus menggunakan masker pada saat akan masuk ke dalam pasar-pasar tradisional. Gitu. Baik. Untuk Pak Saharudin, ini kalau kita lihat tadi Bapak bilang ada penyemprotan setiap minggunya. Apakah kalau pemeriksaan rapid test itu juga ada dilakukan di pasar-pasar? Kalau rapid test sudah kita lakukan, sudah kita kerjasama dengan gugus tugas itu beberapa bulan lalu itu kita sudah lakukan rapid test dengan 6.300 lebih. Ya, 6.300 lebih itu pedagang, kemudian ada juga karyawan kami, dan itu sudah yang reaktif
waktu itu kurang lebih ada 204, tapi tidak semua pedagang. Ya, ada tukang parkir, ada pengunjung, ada karyawan PD Pasar sendiri, kemudian ada juga pegawai pemerintahan, dan itu sudah yang untuk khusus karyawan kami yang reaktif waktu itu, alhamdulillah sudah keluar karena sudah mengikuti isolasi mandiri baik di hotel maupun di rumahnya. Jadi mereka sudah selesai mengikuti isolasi mandiri di hotel ya yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Baik, saya mau ke Pak Herman, ini selaku praktisi hukum, ini pandangan Bapak terkait banyaknya warga yang sampai saat ini yang ingin berbelanja mungkin ke pasar, ke pusat perbelanjaan, yang masih menggampangkan untuk tidak pakai masker dan lain sebagainya. Ini kira-kira seperti apa ke depannya untuk dari kluster baru, terutama di bagian sektor pusat perbelanjaan? Silakan Pak Herman. Ya, makasih banyak. Saya kira ini persoalan kita bersama. Tentu saja butuh dukungan dari berbagai pihak ya, mulai dari pemerintah, masyarakat. Kita harus punya kesadaran untuk bagaimana melawan pandemi COVID-19 ini. Nah, saya selalu menganggap bahwa ada kesadaran di masyarakat mungkin yang tidak terbangun karena saya selalu kaitkan dengan persoalan kebijakan ya. Saya mau lihat dari sisi kebijakan bahwa satu kebijakan tersebut itu memang harus memiliki standar informasi ke masyarakat supaya bisa dipahami dengan baik. Jadi banyak variabel sebenarnya ketika banyak masyarakat yang masih menganggap enteng ataupun masih bahkan cenderung menganggap bahwa jangan-jangan COVID-19 ini tidak ada. Itu menjadi persoalan tersendiri. Atau ada yang mengaitkan dengan persoalan keuangan, penganggaran, atau bahkan lebih berbahaya lagi misalnya kalau dikaitkan dengan persoalan politik. Nah, variabel ini yang saya maksud adalah pengertian dari kebijakan atau komunikasi dari kebijakan yang diterapkan di satu wilayah tertentu, misalnya kepada masyarakat. Nah, kenapa masyarakat abai? Kenapa masyarakat misalnya tidak banyak yang tidak mematuhi? Bahkan kecenderungan bahwa kondisi yang semakin meningkat, kurva yang semakin meningkat di Kota Makassar itu menjadi tanda bahwa penyakit ini, pandemi ini kita tidak boleh abai terhadapnya. Nah, persoalan pertama kalau saya lihat ada persoalan komunikasi kebijakan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah soal legalitas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota misalnya. Nah, kemarin kita lihat bahwa pasca PSBB kedua, maka dinyatakan berakhir pada saat itu dan tidak ada lagi PSBB di Kota Makassar. Makanya sempat saya bilang bahwa di Kota Makassar ini terjadi kekosongan hukum terhadap penanganan COVID-19. Walaupun ada Perwali 31 yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Tetapi kalau kita bicara Perwali, maka secara legalitas, kalau saya melihatnya dari sisi Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, di Undang-Undang tersebut itu hanya mengenal 3 kriteria hukum tentang penanganan COVID atau penanganan virus atau bakteri atau penyakit yang menular ini. Ada 3 hal saja. Yang pertama itu adalah karantina, yang kedua itu adalah PSBB, dan yang ketiga itu adalah isolasi. Nah, 3 terminologi hukum ini sajalah yang dikenal dalam penanganan COVID-19 berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan. Saya juga agak bingung ya kalau misalnya Perwali 31 itu tidak berdasar ke Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan. Karena kalau kita lihat kewenangan kepala daerah itu ada 3 hal. Ada 3 hal kewenangan kepala daerah. Kewenangan otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kewenangan atau biasa dikenal dengan desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewin. Nah, untuk persoalan COVID ini berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, maka kewenangan wali kota di sini adalah kewenangan yang disebut dengan kewenangan otonomi daerah atau desentralisasi. Nah, kalau dia menggunakan, Pak Wali Kota menggunakan kewenangan desentralisasi, tentunya tidak mungkin merujuk ke Undang-Undang Pemda.
tetapi atau dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, tetapi merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Itulah kenapa saya agak kritis melihat Perwali 31 ini tentang penerapan protokol COVID-19 di Kota Makassar. Saya sih lebih cenderung dengan peningkatan kurva, maka seharusnya ini sudah masuk 3 yang saya sebutkan tadi. Kalau memang kita masih menginginkan bahwa ekonomi berjalan di masyarakat, ada penanganan COVID, maka yang tepat itu adalah PSBB kembali. Saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa PSBB di Kota Makassar itu lebih tepat ketimbang misalnya wali kota mengeluarkan Perwali 31 tentang protokol COVID ini, tetapi dasar hukumnya mungkin masih bisa kita perdebatkan kemana cantelan dasar hukumnya, legalitasnya. Itu yang saya maksud di situ. Baik, terima kasih. Saya kira begitu. Ya. Ya. Saya ke Pak ini tadi sudah bergabung dengan kita, ada Bapak Kasatpol PP Makassar, Pak Iman Hud. Apa kabar, Pak? Ya. Baik, Mas Bro. Iya. Ya. Baik. Masuk, ya. Kita sudah bahas jauh mengenai protokol kesehatan di pasar. Tadi juga ada Bapak Sarudin Ridwan juga selaku Dirut PD Pasar Makassar Raya sudah menjelaskan ada beberapa protokol yang berlaku di pasar. Nah, selaku Kasatpol PP Makassar nih Pak Iman, banyaknya warga yang masih acuh dengan protokol kesehatan, contohnya tidak memakai masker pada saat keluar rumah hingga pergi ke pusat perbelanjaan, menyepelekan physical distancing. Kira-kira dari pandangan Bapak sendiri dari Kasatpol PP ini seperti apa Pak untuk warga-warga yang seperti itu? Oke, saya sepakat dengan Bapak yang tadi ya, bahwa dasar orang bertindak itu ada legalitas formal ya. Tapi kan kita harus pahami, situasi sekarang ini kan diperlukan sesuatu sikap yang lebih cepat untuk merespons. Saya juga istilahnya tidak ada yang saya tidak sepakat disampaikan tadi itu Bapak ya. Cuman kan sekarang ini saya punya prinsip itu just do it better than never gitu loh. Daripada saya tidak berbuat, saya berbuat saja. Kalaupun ada sesuatu yang mau diperbaiki ya itulah peran daripada teman-teman para akademisi, kampus atau siapapun namanya untuk mengkritik saya. Yang jelas itu tujuan saya itu kritikannya konstruktif dan tujuan saya jelas bahwa bagaimana memutus mata rantai corona. Di dalam penegakan penegakan hukum itu memang harus ada cantolan hukum yang jelas. Memang dari awal saya katakan bahwa perwali ataupun peraturan daerah terus bertingkat menggunakan undang-undang kesehatan dan sebagainya sehingga dalam penerapannya itu bisa efektif dan efisien. Tapi itu sudah terjadi. Kalau kita berdebat panjang lebar ini ya saya mau berbuat saja dulu. Ya paling tidak apa yang saya lakukan selama ini adalah bentuk. Walaupun mungkin tanda kutip itu masih kontroversi. Jadi tidak ada keputusan pemerintah yang tidak kontroversi. Pancasila pun sampai sekarang diperdebatkan itu paham ideologinya ya. Apalagi seperti Perwali 31 di Maros 30 kabupaten kota itu punya perbuk masing-masing. Saya sering baku SMS dengan teman-teman seperti misalnya Jakarta disuruh sanksi untuk menyapu dan sebagainya. Kemudian ada disuruh bersihkan kubur. Itu macam-macam. Tapi mungkin saya juga punya cara tersendiri dalam memahami karakteristik masyarakat. Oke lah. Klaster masyarakat itu berbeda-beda Pak ya dalam menghadapi persoalan corona ini. Pertama satu, klaster yang mungkin lebih mudah menerima. Secara logika dan pemahaman yang open minded-nya itu. Terus yang kedua juga klaster, mungkin dia paham ya. Paham tentang COVID sejalan tapi mungkin chemistry-nya belum ketemu sama pemerintah ya. Mungkin tanda kutip ada satu dan hal sehingga apapun yang dilakukan pemerintah itu selalu tidak diterima dengan baik ya. Dan yang terakhir ada memang kelompok masyarakat yang kata kuncinya 100 kali kau nasihati pun dihimbau memang keras kepala. Libatkanlah tokoh-tokoh pemuda, libatkanlah para cendekiawan untuk membangun semacam komitmen bersama sehingga dia linier. Jangan setiap ada kebijakan itu selalu beda-beda persepsi walaupun tujuannya semua paham bahwa ada betul-betul COVID-19. Jadi makanya saya selalu open minded. Kalau saya dikritik saya terima. Jangan anti kritik. Pemerintah itu harus menerima semua karena dengan antitesa dan tesa atau kritikan itu maka kita akan menemukan jawabannya sesungguhnya. Itulah perpaduan. Ini kan kita memahami COVID kan sekarang kalau ditanya.
seberapa efektif itu namanya inspektur COVID. Belum ada, saya tidak bisa simpulkan efektif apa tidak, tergantung sudut pandang di mana. Ilmu saja yang kontroversi dalam penerapannya, apakah dia metode deduksi atau induksi, menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif, hal-hal yang nyata pun sekarang ini kan dalam istilah media namanya cover both side gitu loh. Tergantung kita mau lihat sudut mana, tapi secara prinsip bahwa jelas bahwa ada COVID, ada langkah-langkah protokol, dilarang keluar rumah pakai masker, terus jaga jarak, itu jelas. Sekarang apa yang saya butuhkan sekarang? Ini kan saya sering berkomunikasi dengan teman-teman. Sekarang saya turun, panti pijat buka. Saya rahasia tadi pagi. Sekarang juga penjual pisang ngepek buka, tidak jaga jarak. Terus sekarang lagi penjual Sungai Cerekan terbuka, langsung aja definisi operasional. Sekarang, kalau ditanya, bagaimana pendekatan tak? Berapa kali persuasif? 30 kali Camat sudah nasihati, Pak. Saya kirim videonya itu. Maka hari ini saya turun. Saya pikir begini, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan saja. Tidak usah ada yang mengatakan bahwa ini tidak pantas. Terus yang melakukan juga itu menerima kritikan. Supaya sama-sama kita jalan. Makanya forum ini sangat berharga. Prof. Herman bisa menyampaikan kepada saya apa yang saya harus lakukan. Boleh jadi juga, kenapa itu penting menjadi landasan konstitusional atau hukum. Itu juga untuk kepentingan teman-teman yang bertugas. Saya sepakat dengan Prof. Herman bahwa memang harus ada payung hukum. Dari awal saya katakan, harus linear dia dengan undang-undang karantina ke bawah. Ini kan sekarang muncul hoax. Katanya kalau tertangkap tidak pakai KTP, denda 250.000. Wah, itu kan harus dilihat dari segi keadilan. Jangan sampai gara-gara masker gara-gara 10.000, Pak, orang tidak menikah gara-gara KTP-nya disita. Itu banyak hal. Sehingga kita mencoba semua jurus kita terima. Kalau saya pribadi, terima kasih kepada Prof. Herman, terima kasih kepada Celebes TV, Pasar, saya terima semua masukan, dan apa saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Mudah-mudahan forum ini sangat penting bagi kita, karena tujuannya kita sama. Bagaimana menurunkan kurva pandemi. Karena kajiannya juga kan jelas. Pak Prof mengatakan, kalau cuma menghitung jumlah yang mati dan bertambah, gampang sekali. Yang perlu itu analisanya, analisa akademiknya. Apakah penyebarannya ini linear atau eksponensial? Penyebarannya ini berdasarkan teori Malthus atau teori Dirac-Uckel atau teori Hito, itu penting. Kenapa? Supaya ada hipotesanya. Hipotesanya diperkuat di data. Caranya menghitung tidak pakai masker, coba kita pakai hitung. Berapa lewat di jalanan, berapa yang tidak pakai masker. Bagaimana kepatuhan. Tidak pernah, karena hanya bersifat parsial-parsial semua ketika menjelaskannya. Nah, tapi saya pikir ini kan kita baru mengalami seperti ini. Mudah-mudahan dengan adanya perdebatan seperti ini kan ada nilai-nilai positif. Kalau saya suka sekali berdebat seperti ini, artinya masukan. Kita tidak bisa alergi. Tidak bisa alergi pemerintah. Tidak, pemerintah itu sukses tidak perlu dipuji. Hak rakyat itu untuk memperoleh rasa aman dan tertib dan sehat. Tapi kan pemerintah juga harus berbuat baik. Kenapa masyarakat tidak mau patuh ke disobedience kepada kepatuhan pada pemerintah, itu kan bentuk protes. Karena mungkin ada satu dan hal, bukan lagi pada persoalan misalnya sembakonya yang kadang-kadang terlambat dan itu kan lagu lama. Tanpa ada COVID-19 pun dari dulu bermasalah itu pendataan tentang jumlah penduduk yang harus. Jadi ini semualah yang jadi masukan ditampung oleh pemerintah bekerjasama dengan teman-teman media sehingga tidak ada side opinion yang negatif. Kita screen itu semua berita. Jadi jangan membuat pembicaraan yang menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena menimbulkan gagal paham. Kenapa gagal paham? Ya latar belakang ekonomi pendidikan sangat menentukan. Kalau saya macam dengan Pak Prof kan tidak ada masalah kita berdebat panjang lebar. Tapi bagi yang mereka yang di bawah itu yang mungkin secara ideologi punya prinsip-prinsip yang berhubungan dengan religiositas itu tidak bisa diperingatkan seperti itu. Di kalangan juga seperti itu tokoh masyarakat, tokoh agama kan perlu pencerahan. Saya rasa berbicara tentang COVID-19 itu bukan hal yang baru dalam agama Islam. Jelas bahwa namanya kitabut ta'un di dalam kitab Bukhari Muslim. Bagaimana namanya karantina, bahkan karantina sendiri kan istilah yang digunakan oleh Ibnu Sina ketika bertemu sama orang Italia dari kata Qua itu artinya kan 40 hari 40 malam. Artinya itu karantina pun itu kan basisnya dari orang-orang Islam yang mempelajari ilmu kedokteran, kemudian diadopsi oleh orang Italia. Istilah karantina itu. Jadi bukan hal yang baru dalam agama Islam tentang persoalan
wabah ini. Jadi semua harus holistik, komprehensif. Silakan kita berdebat panjang lebar, tataran konsep. Tapi dalam pelaksanaan kita satu tujuan. Menyamakan saja persepsi dulu. Hilangkan dulu yang lain. Ini kan pasti masuk semua ideologi politik, sosial, budaya masuk dalam frame berpikir setiap orang. Apalagi dekat-dekat pilkada semua masuk itu. Nah, itu sementara dari saya. Terima kasih Prof. Herman, Pak Sahar, dan dari Celebes TV. Baik, terima kasih Pak Imanul, tadi penjelasannya sudah sangat luar biasa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan lanjutkan perbincangan kita. Tetap bersama kami.